fokus kita salah. Fokus kita lebih ke pengejaran mujizat, mengejar jawaban doa. Berkat mujizat jawaban doa itu ibarat bayang-bayang. Makin Anda kejar, bayang-bayang itu tidak akan pernah Anda dapatkan. Intinya suami istri ini meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan karena satu alasan. Apa janji Tuhan tidak terjadi? Apa banyak nubuatan yang dikasih bagus-bagus, enggak satu pun yang tergenapin. Mana katanya Tuhan menolong, katanya Tuhan mau kasih berkat, katanya Tuhan mau kasih breakthrough dalam pekerjaan. Mana semuanya? Akhirnya suami istri ini enggak mau lagi ke gereja, saudara. Suami istri ini meninggalkan Tuhan. Dan saya percaya banyak cerita-cerita sejenis ini yang pernah saudara dengar. Atau bahkan mungkin hari ini ada di antara saudara yang mulai kecewa sama Tuhan. Walaupun belum sampai seperti mereka meninggalkan Tuhan, benar-benar tidak mau menyentuh Tuhan. Tetapi kita mulai kecewa karena apa? Kita melihat saya sudah puasa, saya sudah melayani, saya sudah memberi. Tapi kenapa Tuhan tidak kunjung memberikan pertolongan? Dan apalagi hari-hari sekarang Bapak Ibu di mana banyak orang lagi susah. Saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan saudara maupun sekeliling saudara. Tetapi sejak banyak keliling dari kota ke kota, ada banyak orang-orang curhat mirip semua. Mereka sekarang di mana-mana usaha bentuk apapun banyak yang lagi susah saudara. Saya kemarin lusa ketemu dengan orang dari Singapura. Dia cerita kondisi keuangan dan kondisi pekerjaan yang mereka harus alami dan sebagainya. Jadi makin banyak orang susah, saya juga melihat makin banyak yang mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah mungkin saya mau kasih satu ilustrasi Bapak Ibu. Tapi ilustrasi ini enggak persis bisa mewakili. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran kasar. Ada seorang petani saudara. Dan mendekatin musim menanam. Tahun ini musim menanamnya bagus sekali. Karena tanah lagi bagus-bagusnya, cuaca lagi bagus-bagusnya. Jadi petani ini sangat optimis bahwa tahun ini ketika nanti dia menanam, dia pasti akan mendapatkan panenan yang luar biasa. Bahkan dia yakin sekali panenannya kali ini akan mencapai rekor melebihi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah karena begitu semangat dan antusias menyambut nanti masa panen tiba, masa menanam tiba lalu kemudian ke panen. Petani ini sudah sangat excited setiap hari begitu sukacita. Nah tetapi ada hal yang begitu dia lupa untuk lakukan. Saking senengnya menyiapkan masa tanam dan membayangkan panenan yang akan terjadi. Petani ini menghabiskan banyak hari-harinya menghitung cuan saudara. Dia memperkirakan dari tanah sekian, saya akan mendapatkan panenan sekian banyak. Banyak sekali panenan yang bakal dia dapat. Makanya dia setiap hari seneng banget menghitung cuan saudara. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu, tapi di Australia saudara, di Australia itu ada permainan lotre yang merupakan permainan yang legal karena pemerintah sendiri yang membuat. Dan setiap minggu, hampir setiap minggu saya punya teman yang selalu memforward cerita dari orang-orang yang menang lotre. Satu kali enggak ngaruh Bapak Ibu. Dua kali enggak ngaruh. Maksud saya enggak ngaruh itu bukan berarti jangan dipikir oh berarti burut ngaruh lalu beli lotre. Enggak. Maksud saya pertama kali enggak ngaruh cuma numpang lewat. Dua kali cuma numpang lewat. Karena konsisten hampir tiap minggu dia kasih saya cerita-cerita orang yang baru menang lotre. Jadi hampir tiap minggu ada yang menang jackpot saudara. Dan jackpotnya gila. 250 miliar rupiah, 500 miliar rupiah. Dan yang paling besar yang pernah saya baca adalah 1 triliun. Lama-lama ketika saya membaca apaan sih ini, saya mulai dengar story-story mereka. Ada yang tidak sengaja beli di menit terakhir baru beli. Ada yang tidak pernah beli baru sekali itu beli dapat jackpot. Pokoknya kalau baca begitu kayak seperti mimpi.
Tetapi satu cerita yang paling membuat saya berhayal adalah seorang anak muda, seorang cewek umur 27 tahun memenangkan jackpot 1 triliun. Saya mulai membaca ceritanya, kan tertarik toh, dikasih fotonya megang ini ya, megang hasilnya 1 triliun. Dia cerita, ditanya kamu setelah ini planningnya apa? Saya habis ini mau pensiun, saya mau resign dari pekerjaan. Gara-gara dengar ceritanya, terus dia bilang, saya mau beli rumah buat saya mau beli rumah buat papa mama, saya mau keliling pesiar sepanjang tahun. Saudara tahu dia yang menang, dia yang cerita, saya yang menghitung. Karena penasaran, jadi saya hitung sebentar. 1 triliun itu dia mau resign. Gaji 1 tahun berapa? Saya hitung-hitung, oh ya masuk, pantesan dia resign. Lalu saya hitung lagi, berapa biaya perjalanan masih single? Saya hitung-hitung. Lalu akhirnya semakin lama hitungan saya semakin dalam. Saya mulai membayangkan seandainya saya yang menang. Tambah lama tambah dalam saudara penghayatannya. Seandainya saya menang 1 triliun itu berarti 1000 miliar saudara. Bayangkan 1/10 dari 1000 miliar untuk perpuluhan 100 M. Dalam hati saya berkata, bisa tak 100 M? Jangan-jangan eman yo 100 M. Wah, banyak itu buat perpuluhan. Mulai membayangkan, misalnya 100 M buat perpuluhan, masih susuk kembali 900 miliar. Bapak Ibu mau beli apa? Paling enak itu ngayal. Soalnya enggak bayar saudara ya. Enggak bayar. Saya masih ingat kenapa saya tertarik waktu membaca ceritanya anak yang menang 1 triliun. Karena saya pernah berdoa minta sama Tuhan 1 triliun. Kok serakah Bu? Sama-sama minta sekalian yang gede. Oh, iya Pak, jangan tanggung-tanggung. Perkara ditolak itu urusan belakangan. Minta dulu aja. Ketika saya berdoa minta 1 triliun, Tuhan tidak jawab secara perkataan. Jangan nak, tidak boleh nak. Tapi Tuhan memberi mimpi. Nah, waktu saya dikasih mimpi, mimpinya itu begini. Saya sedang menyalakan sebuah bukan mercon tapi bukan ya kayak kembang api yang disulut terus langsung ke atas tuh loh Bapak Ibu. Duar itu kan. Saya nyulut di mimpi itu. Waktu saya nyalakan, ini kembang api meluncur, lalu belok, balik, lalu kembali jatuh di atap rumah saya. Jadi meledak. Saya langsung ngerti arti mimpi itu. Kembang api ini gambaran permohonan saya 1 triliun. Dia lompat ke atas lalu balik meledakkan rumah. Saya tahu artinya. Tuhan itu ingin katakan gini, enggak baik permintaanmu nak. Gitu. Setelah saya dapat mimpi, saya tidak terima. Saya lanjutkan berdoa. Tuhan, apakah benar arti mimpinya? Engkau tidak mengizinkan saya berdoa minta 1 triliun. Kenapa Tuhan? Why? Samar-samar entah karena halusinasi saya mendengar kesan. Kamu belum siap. Saya langsung jawab, saya siap Tuhan. Percayalah, saya tidak akan murtad. Saya akan makin tekun melayani, percayalah. Saya akan berikan kepada fakir miskin, anak-anak telantar. Saya akan bantu gereja-gereja. Tuhan katakan, kamu belum siap. Ngotot, Tuhan bilang kamu belum siap. Sehari kemudian saya masih terus membayangkan kalau saya punya 1 triliun. Lagi di mobil, mengendarai mobil, suami saya nyetir, saya di samping. Kalau kamu dikasih Tuhan 1 triliun, kamu mau pakai buat apa? Suami saya jawab,
aku akan ngasih mamaku rumah, tak beli no rumah. Loh mama kan udah punya rumah, tak beli no lagi. Terus aku akan nyiapkan pembantu bila perlu 5. 1 buat nyapu, 1 buat nyuci, 1 buat masak. Pokoknya mamaku tak enain. Terus habis itu aku mau ngasih buat ngaku, wakle, wakde, ikle, ikde, apapun namanya. Wakeh Bapak Ibu banyak. Aku mau bikinkan anaknya bengkel, biar ada kerjaan kasihan non. Nanti anaknya waknga, tak beli ini, tak bikin no kerjaan, tak sekolah no. Banyak Bapak Ibu, waknga wakde itu banyak. Langsung tiba-tiba saya emosi. Satu emosi. Saya bilang gini, kok banyak sekali saudara-saudaramu yang mau kasih. Lola habis kok. Suami saya bilang, lola habis ya enggak apa-apa, ngayal lagi. Wong cuman ngayal kok. Baru sadar saya. Saya baru sadar. Belum terima 1 triliun. Sudah rame sama suami. Disitulah saya mengerti. Saya belum siap menerima 1 triliun. Bapak Ibu, sama cerita dengan petani ini. Dia senang banget karena yakin panenan bakal breakthrough. Tiap hari dia nyiapin, bukan nyiapin benihnya, bukan nyiapin pupuknya, bukan nyiapin tanahnya, tapi lebih banyak 90% dia pakai untuk menghitung cuan yang bakalan dia terima. Lalu dia membayangkan, aku mau bayar hutang, aku mau beli ini, aku mau beli kendaraan baru, aku mau beli ini, dan aku kepengen begini. Nggak salah, salahnya di mana? Dan ketika panenan itu terjadi, masa tanam tiba, perhatiannya yang hanya 10% menyiapkan semuanya, akhirnya membuat panenan tidak berhasil seperti yang dia hitung. Ini yang terjadi kenapa? Kita pasti setuju jawab karena petani ini fokusnya salah. Harusnya fokusnya ke nyiapin tanaman, betul nggak Bapak Ibu? Nyiapin tanah, ya kan? Nyiapin segala pupuk dan keperluannya. Menyiapkan alat-alat untuk menyiangi rumput liar. Kan gitu toh Bapak Ibu? Ini hanya ilustrasi kasar. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kenapa banyak orang kecewa dan tidak tahan di tengah jalan? Sederhana, karena fokusnya salah. Fokusnya mereka adalah minta doa dijawab. Fokusnya mereka minta mujizat. Fokusnya mereka minta pasangan, fokusnya mereka minta pertolongan, fokusnya mereka minta supaya tokonya segera laku, minta supaya tanahnya laku, minta rukonya jalan dan sebagainya. Fokusnya minta customer yang banyak, fokusnya minta tolong orang yang ngecek duit gak bisa tidur supaya mengembalikan uangnya. Fokusnya itu aja, doa pagi, doa siang, doa malam, doa makan, doa tidur, isinya Tuhan tolong jamah orang yang mengambil uang saya supaya tidak tenang tidurnya, supaya dia kembalikan. Bahkan kita deklarasi di dalam nama Yesus, Joni balik, kembalikan uang saya. Oh maaf yang namanya Joni ya, mohon maaf. Saya asal jeplak saudara ya, saya asal ngucap. Kalau ada yang kebetulan kesamaan nama tidak disengaja. Jadi saudara sampai tengking-tengking deklarasi, kembalikan uang saya. Hai kamu jangan mencuri miliknya anak Tuhan. Ya kan? Fokus kita salah. Fokus kita lebih ke pengejaran mujizat. Mengejar jawaban doa. Saudara, saya percaya begini loh. Kata orang kalau kita main layang-layang, makin ketat, makin kenceng nariknya, apa yang terjadi? Makin putus. Makin kita getol, ngoyoh, mengejar jawaban doa, mengejar permohonan-permohonan kita dikasih sama Tuhan. Saya mau kasih kabar buruk, makin engkau ndak akan dapatkan. Berkat, mujizat, jawaban doa, itu ibarat bayang-bayang. Makin Anda kejar, bayang-bayang itu tidak akan pernah Anda dapatkan. Sampai Anda berdiri di posisi yang tepat, di bawah matahari, maka bayang-bayang itu akan menjadi bagian Anda sepenuhnya. Mujizat, salah tidak minta mujizat? Enggak.
Salah enggak Bu kepingin toko rame? Enggak. Salah enggak minta orang yang yang menciak duit saya untuk mengembalikan dan membawa dalam doa? Enggak salah. Tapi kalau fokus Anda di situ, Anda salah fokus. Itu sebabnya ketika itu banyak yang tidak terjadi, Anda kecewa dengan Tuhan. Anda tidak tahan di dalam mengiring Tuhan, saudara. Jadi kenapa banyak orang kecewa sama Tuhan? Jawabannya simpel, karena mereka mengejar hal yang salah. Karena mereka fokus kepada hal yang salah.